Selain itu juga dengan menerapkan information management, materi pembelajaran yang disampaikan tidak akan lagi monoton ya. Kita bisa memasukkan. Oke, berikutnya adalah kelebihan komputer dalam pembelajaran. Yang pertama adalah learner control. Oke, learner control di sini artinya adalah para siswa atau mahasiswa diberi kebebasan ketika melakukan proses kontrol dalam pembelajaran. Dalam artian kita tidak lagi terfokus dari informasi yang didapat, satu informasi saja yang didapatkan dari guru atau dosen, tapi Anda juga bisa mencari informasi lain atau informasi penunjang dengan menggunakan komputer dan tentunya terkoneksi dengan internet ya kalau di sini ya. Jadi Anda diharapkan di sini juga semakin aktif ketika ingin mendapatkan sebuah ilmu baru. Jadi ilmunya itu tidak hanya sebatas dari satu orang saja, tapi Anda bisa menggalinya dari berbagai macam orang. Nah, itu salah satu kegunaan dari komputer ya. Jadi Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jika Anda ingin maju atau banyak ilmu ya, oke, Anda harus berusaha mencari sebanyak-banyaknya. Begitu juga jika tidak. Misalnya Anda hanya ingin gitu-gitu saja ya cukup gitu-gitu saja. Kemudian ada special needs. Special needs ini artinya dengan menggunakan komputer diharapkan para siswa atau mahasiswa yang mempunyai latar belakang kemampuan yang berbeda ya, baik dari sisi IQ ataupun emosionalnya, diharapkan dengan menggunakan komputer itu dapat terbantu. Terbantu dalam artian mungkin yang IQ-nya itu agak rendah, misalnya kurang menangkap ketika dilakukan verbal communication, itu dengan menggunakan gambar atau audio visual mungkin dia lebih mudah mencerna atau lebih mudah memahami. Nah, itu bisa dilakukan. Atau mungkin ada beberapa orang yang harus mengulang-ulang pembelajaran ya. Jadi ketika dijelaskan satu kali dia susah nangkap nih, dia harus berkali-kali dijelasin baru bisa. Nah, itu dengan menggunakan komputer itu akan bisa diakomodir ya. Kemudian yang ketiga adalah record keeping ya. Seperti yang Anda ketahui, komputer itu mampu melakukan record dan saving data ya. Jadi merekam kemudian menyimpannya kembali, kemudian dapat diakses pada lain waktu ya. Ini salah satu kelebihan dari komputer ya. Selainnya tadi yang berhubungan dengan special needs tadi, mungkin ada beberapa orang yang harus melihat penjelasan atau dijelaskan berulang-ulang. Nah, dengan komputer tadi itu bisa jadi tinggal melihat rekamannya beberapa kali agar meningkatkan pengetahuannya. Nah, record keeping yang lain adalah ketika proses pencatatan tugas Anda itu sangat mudah sekali dilakukan ya. Mungkin kalau dulu tanpa menggunakan komputer harus mendokumentasikan lagi, mencatat satu-satu nilai Anda, tugas Anda berapa, yang ini, kemudian menghitung kembali. Tapi dengan menggunakan komputer, data Anda sudah ada tersimpan dengan baik di situ. Bahkan sudah langsung diproses, bisa menghasilkan datanya pula dalam bentuk grafik dan sebagainya. Misalnya saya ambil contoh, misalnya saya membuatkan sebuah tes ya, misalnya nomor 1 itu pilihan ganda. Kemudian Anda menjawabnya satu kelas itu nanti akan kelihatan berapa sih mahasiswa yang tepat menjawab soal nomor 1 itu, berapa juga yang salah. Nah, itu dengan menggunakan komputer itu dapat terakomodir. Kemudian information management. Nah, ini juga berhubungan sama record tadi ya. Karena dengan penggunaan komputer, informasi apapun sudah dapat di manajemen dengan baik. Nah, misalnya berapa sih yang aktif, misalnya mengisi daftar hadir tepat waktu, misalnya seperti itu. Kemudian berapa jumlah mahasiswa yang nilainya di atas B atau minimal B, misalnya seperti itu. Kemudian ada berapa sih jumlah mahasiswa yang laki-laki, misalnya seperti itu, atau jumlah siswa perempuan berapa. Nah, itu dapat diakomodir dengan cepat dengan menggunakan
komputer dalam pembelajaran. Selain itu juga dengan menerapkan information management, materi pembelajaran yang disampaikan tidak akan lagi monoton ya. Kita bisa memasukkan video, kita bisa memberikan gambar, kita bisa membuat sebuah video interaktif dalam pembelajaran kita ya. Sehingga informasi yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa itu lebih beragam, lebih menarik. Kemudian ada diverse experience. Oke, diverse experience di sini adalah seorang siswa atau mahasiswa atau kita sebutnya siswa saja ya, akan memiliki beberapa pengalaman yang berbeda ketika menggunakan komputer ya. Mungkin kalau di awalnya itu belum pernah menggunakan, ketika memakai itu pasti ada rasa gimana gitu ya. Kemudian ada rasa takut-takut gimana, kemudian ada perbedaan ketika melakukan pembelajarannya secara online misalnya seperti itu. Kemudian misalnya bisa melihat teman-temannya yang lain dalam sebuah layar monitor, kemudian bisa berinteraksi dari situ, pasti itu akan memberikan sebuah experience yang berbeda dengan yang sebelumnya. Kemudian ada communication precision. Nah, seperti penjelasannya, jadi ketika menggunakan komputer otomatis bahasa atau language atau cara komunikasi kita harus dilaksanakan dengan presisi sekali. Jadi harus jelas, harus logis, harus mudah dimengerti ya. Jangan sampai ketika kita lagi berbicara tapi suara kita kurang jelas nih, sehingga penerima pesan atau penerima pesannya atau yang kita ajak komunikasi itu kurang jelas mendengarnya. Nah, itu ada beberapa hal mengenai kelebihan komputer dalam proses pembelajaran. Ada kelebihan, tentunya ada juga kekurangan ya. Yang pertama itu tentunya pastinya adalah terkena masalah copyright atau hak cipta ya. Hak cipta di sini umumnya terjadi misalnya penggunaan aplikasi-aplikasi yang ilegal, misalnya seperti itu. Jadi yang harusnya berbayar kita tidak berbayar, misalnya seperti itu. Atau materi-materi tertentu yang yang mengharuskan seharusnya memberikan konfirmasi kepada pemilik hak cipta, tapi kita pakai tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, itu biasanya seperti itu. Yang berikutnya adalah high expectation. Nah, ini umumnya sih paling banyak dilakukan oleh tenaga pengajar ya, baik guru atau dosen. Nah, jadi terlalu tingginya ekspektasi dengan penggunaan komputer, namun biasanya kayak gini, oh ya dengan komputer ini harusnya mudah nih, semua pembelajaran dapat mudah dilaksanakan. Nah, tapi ternyata dengan menuju kemudahan itu, para tenaga pengajar, baik dosen atau guru itu seharusnya harus membuat dulu materi ajar yang juga relatif susah ya, misalnya seperti itu, atau relatif rumit ya. Jadi tidak hanya klik saja, tapi harus banyak juga nih harus yang dilakukan. Yang paling simpel aja, ketika misalnya menggunakan Google Classroom pertama, mungkin kalau belum mungkin bagi guru atau dosen yang belum pernah menggunakan juga akan lumayan menyita waktu untuk mempelajarinya. Jadi tidak semudah yang difikirkan. Nah, kira-kira seperti itu. Pasti ada proses yang agak rumit ketika ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, berikutnya adalah limited range of objective ya. Umumnya proses pembelajaran itu kan akan meningkatkan kemampuan kognitif, aktif, dan psikomotorik ya kalau tidak salah ya. Namun dengan penggunaan komputer kemungkinan tidak semua aspek tersebut dapat dicapai ya. Mungkin hanya yang untuk kognitif saja, dalam pengetahuannya mungkin bisa terakomodir. Namun untuk yang hal lainnya juga mungkin belum bisa. Misalnya untuk psikomotorik tentunya para tenaga pengajar akan susah untuk mengetahuinya. Nah, jadi ada beberapa memang limit atau kekurangan yang harus dikorbankan ketika menggunakan pembelajaran berbasis komputer. Oke, yang berikutnya adalah control environment. Nah, di sini yang dimasukkan adalah dalam sebuah aplikasi tertentu ya. Jadi ketika misalnya seorang tenaga pengajar memberikan materi,
aplikasi tersebut pasti akan membatasi hal-hal tertentu yang tidak bisa dilakukan ketika proses pembelajaran tatap muka atau tanpa menggunakan komputer ya. Salah satunya mungkin yang paling ini adalah proses diskusi ya. Misalnya kalau kita lagi diskusi tatap muka itu kan lebih seru, lebih atraktif, lebih emosional, lebih apa ya, feel-nya itu lebih dapat saja dibandingkan kalau kita melakukan diskusi yang tidak face to face ya kayak gitu. Nah, jadi ada beberapa hal yang memang apa ya, yang dikontrol banget oleh aplikasi tersebut. Jadi aplikasi itu memang diciptakan seperti itu. Jadi tidak semua apa namanya keunggulan atau tidak semua hal itu dapat dilakukan oleh sebuah aplikasi tertentu. Kemudian adalah lack of social interaction ya. Ini pasti jelas sekali ya, jadi interaksi sosialnya pasti akan berkurang dibandingkan dengan proses pembelajaran tatap muka sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin kita bisa say hello dengan mudah dengan teman, ngelihat muka teman kita seperti apa, kemudian ngelihat ya yang biasanya kita lihat sehari-hari itu pasti akan memiliki apa ya, feel yang berbeda ketika interaksi sosial kita berbasiskan digital ya, pasti ada itu ya. Yang berikutnya yang terakhir adalah novelty effect ya, atau sebuah kebaharuan atau kebaharuan dalam kita menggunakan komputer dalam pembelajaran. Dalam artian kita tidak bisa menggunakan metode yang seperti itu saja, tapi juga harus kita rubah metodenya, baik itu menggunakan komputer ya, yang menggunakan komputer agar para peserta didik kita atau para siswa kita itu tidak menjadi bosan. Jadi misalnya kalau pada pertama-pertama Anda menggunakan konsep visual saja, misalnya dengan penjelasan berupa grafik dan lain-lain sebagainya, berikutnya Anda mungkin menggunakan konsep audio visual, nanti terus digabungkan dengan hal-hal lainnya. Nah, jadi sehingga menciptakan suasana yang lebih hidup di antara Anda dan siswa Anda. Nah, kira-kira itu teman-teman, ada kelebihan dan kekurangan atau kelemahan ketika nanti Anda menerapkan komputer dalam proses pembelajaran. Oke, sekian materi singkat ini, semoga dapat bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita akan bertemu lagi pada video-video berikutnya. 3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.